Diberitakan sebelumnya, kantor pemerintah Kabupaten alias Pemkab Kepulauan Meranti Riau ternyata digantikan oleh Bupati Nonaktif Meranti M. Adil. Hal ini terkuak setelah M. Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Pelaksana tugas alias PLT Bupati Kepulauan Meranti Asmar membenarkan kantor Pemkab Meranti telah digantikan oleh Adil. Asmar menyebut kantor pemerintah tersebut digantikan ke Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tentu masih ingat dengan nama Muhammad Adil alias M. Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang dikenal sebagai pejabat publik yang sangat vokal. Saking vokalnya sampai-sampai dia tega melontarkan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang pejabat publik kepada orang-orang Kementerian Keuangan. Dia bilang bahwa orang-orang Kementerian Keuangan ini isinya iblis atau setan. Dia berdalih bahwa Kepulauan Meranti yang miskin tetap miskin karena diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat. Namun apa yang terjadi? Usai diperiksa pada dini hari tadi, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan anggaran dan pemberian suap. KPK juga menetapkan 2 tersangka lain, yaitu pemeriksa muda Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau dan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti. Rompi oranye yang dipakai Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menjadi penanda penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Ia tidak sendiri, tapi juga bersama Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitrian Ningsih, dan M. Fahmi Aresa, selaku pemeriksa muda BPK Perwakilan Kepulauan Riau. Dalam jumpa pers pada Sabtu dini hari, KPK menyatakan penyidik menemukan bukti Muhammad Adil menerima 26,1 miliar rupiah dari 3 kasus korupsi. Dalam kasus ini, Fitrian Ningsih sebagai tangan kanan sang bupati berperan menampung uang hasil korupsi. Ia juga merupakan kepala cabang PT Tanur Mutmainah, sebuah jasa perjalanan umroh yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh. Dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan uang tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Saat ini tersangka Muhammad Adil dan Fitrian Ningsih ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan M. Fahmi Aresa ditahan di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. KPK juga mengamankan 25 orang lainnya yang terkait kasus ini. Sebelum menjadi tersangka korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sempat membuat gaduh kala melontarkan protes keras kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Peristiwa ini terjadi pada awal Desember 2022 lalu. Ia memprotes dana bagi hasil minyak ke daerahnya yang dinilai kecil, padahal merupakan penghasil minyak. Lantaran tidak puas dengan jawaban Dirjen, saat itu sang Bupati bahkan walk out dari ruangan. Dan yang membuat kita ini tidak habis pikir, ternyata dia tidak hanya menilap uang rakyat, tetapi ia juga menggadekan kantor pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Luar biasa. Berikut ini saya bacakan berita yang dimuat di kompas.com 14 April 2023 dengan judul Kantor Digadekan Pemkab Meranti bingung cari uang bayar cicilan 3,4 miliar rupiah tiap bulan.
Kantor pemerintah Kabupaten alias Pemkab Kepulauan Meranti Riau digadekan untuk pinjaman 100 miliar rupiah ke Bank Rio Kepri. Terkuaknya kantor Bupati Meranti digadekan setelah Bupati Nonaktif Meranti M. Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Pelaksana tugas alias PLT Bupati Meranti Asmar mengaku baru tahu aset Pemkab Meranti digadekan ke bank. Saya baru tahu ini kantor Bupati digadekan. Baru digadekan tahun 2022 kemarin. Kata Asmar saat diwawancarai wartawan melalui sambungan telepon pada hari Jumat 14 April 2023. Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, kata dia angsuran telah dibayar sekitar 12 miliar rupiah. Pemkab Meranti harus menanggung semua utang itu. Purnawirawan Polri ini menyebut cicilan yang harus dibayar ke bank tiap bulannya sekitar 3,4 miliar rupiah. Setiap bulan yang harus dibayar sebesar 3,4 miliar rupiah. Mau dicari kemana uang sebanyak itu? Kemampuan keuangan kita, Pemkab Meranti, cukup kecil, kata Asmar. Diberitakan sebelumnya, kantor pemerintah Kabupaten alias Pemkab Kepulauan Meranti Riau ternyata digadekan oleh Bupati Nonaktif Meranti M. Adil. Hal ini terkuak setelah M. Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Pelaksana tugas alias PLT Bupati Kepulauan Meranti Asmar membenarkan kantor Pemkab Meranti telah digadekan oleh Adil. Asmar menyebut kantor pemerintah tersebut digadekan ke Bank Rio Kepri sebesar 100 miliar rupiah. Yang digadekan itu Mes Dinas PUPR Meranti dan kantor Bupati. Aset bangunan dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Rio Kepri senilai 100 miliar rupiah. Kata Asmar saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon pada hari Jumat 14 April 2023. Ya, mungkin ini hanya terjadi di Indonesia. Sudah menggas habis uang rakyat, ternyata M. Adil ini juga masih tega-teganya menggadekan kantor Pemkab yang merupakan aset negara. Memang dikira menjadi pejabat publik sebagai bupati itu seumur hidup. Lantas kalau harus digadekan nanti yang harus menanggung tentu saja adalah pemimpin berikutnya. Hal yang sangat sulit masuk di akal sehat kita, common sense kita sangat tidak bisa menerima kalau ada seorang pejabat publik yang tega menggadekan aset negara hanya untuk kepentingan pribadinya yang kemaruk kepingin hidup bermewah-mewah. Tentu kita masih ingat pernyataan Adil pada saat menggebu-gebu, meradang, marah kepada orang-orang di Kementerian Keuangan yang dianggap sebagai iblis atau setan hanya karena dianggap telah berbuat tidak adil memperlakukan Kepulauan Meranti yang miskin. Namun kalau ternyata perilaku korupnya ini justru semakin telanjang ke permukaan setelah dia tertangkap KPK, maka publik bisa menilai siapa sebenarnya M. Adil itu. Sungguh ini sebuah ironi. Sebuah ironi karena seorang pejabat publik yang demikian vokal, yang berdalih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di wilayah yang dipimpinnya. Namun ternyata yang terjadi kemudian adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Benar-benar membuat kita miris dan kita tidak tahu apa yang terjadi seandainya kalau pejabat publik di berbagai wilayah atau di berbagai daerah di negeri kita tercinta ini ada orang yang mempunyai karakter korup seperti M. Adil ini. Tentu kita berharap aparat yang berwenang dalam hal ini KPK perlu memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan M. Adil ini. Bukan hanya soal korupsi tetapi juga sudah bermain-main dengan menggadekan aset negara yang seharusnya dirawat sehingga bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.